Halo, halo, halo. Kita kembali untuk valuasi obligasi. Di video yang kedua ini kita akan membahas langsung ya terkait dengan beberapa metode penilaian obligasi. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep obligasi lebih dalam, resiko-resikonya apa saja yang mendorong kita untuk bisa ya dan paham bagaimana caranya melakukan valuasi obligasi kelak ya. Terus kemudian juga ada beberapa panduan ya terkait dengan investasi obligasi, yaitu kita harus mematuhi prinsip pemeringkatan obligasi. Ya, karena untuk orang-orang yang tidak berpengalaman ataupun juga untuk orang-orang yang tidak pernah mendapatkan materi seperti ini, mata kuliah seperti ini, ya karena kan semua kan bukan background fakultas ekonomi dan bisnis kan. Bahkan ya yang lebih lucu lagi adalah justru orang-orang fakultas ekonomi dan bisnis seringkali adalah orang-orang yang malah tidak pernah tahu yang namanya investasi itu apa. Seringkali begitu. Itu ironis, tapi buat banyak orang tersebut ada sebuah alat yang bisa dipakai, yaitu lembaga pemeringkatan. Ya, pastikan kalau mau investasi ke obligasi, lihatlah peringkatnya apa. Ya, minimal triple B atau ke atas. Itu cukup. Ya. Nah, di bagian yang ketiga ini kita akan mulai main hitung-hitungan. Dan jangan khawatir karena hitung-hitungan yang ada di sini itu relatif lebih mudah. Kalau sudah tahu caranya dan sudah tahu rumusnya seperti apa, itu relatif lebih mudah dan lebih cepat ketimbang valuasi saham. Ya tentu saja karena obligasi lebih aman daripada saham secara sifat alaminya, ya lebih aman. Oleh karena itu lebih cepat juga untuk menentukan bila mana kita ya harus membeli obligasi ini atau menjual obligasi ini ya. Nah, valuasi ya itu dalam hal konteks obligasi ya itu mencoba menjawab apakah obligasi yang akan kita beli tersebut itu benar-benar pantas atau bernilai lebih untuk layak kita beli ya. Dan metode valuasi obligasi itu bisa dibagi menjadi tiga kelas yang besar ya. Yang pertama adalah nominal yield dan current yieldnya. Jadi kedua jenis yield ini itu adalah hal yang sering dipakai oleh orang awam juga. Yang paling enggak yang harus kamu punya itu adalah satu, common sense, dua, karakteristik obligasi dilihat dengan cermat ya. Dan yang ketiga adalah ngerti penjumlahan, pengurangan, pengalian dan pembagian. Selesai. Ya. Kemudian ada yield to maturity, ada yield to call. Nah, nanti akan saya urai bahwa ada banyak sekali caranya, tetapi nanti ada cara cepat ya meskipun nggak terlalu akurat tapi ada cara cepatnya seperti apa dan bagaimana memanfaatkan hitungan ini ya ke dalam strategi investasi kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah duration. Nah, duration ini seperti saya bilang di video pertama sebenarnya tidak wajib. Di buku kuliah tuh nggak ada. Bahkan namanya duration itu baru ada ya ketika di duration itu baru ada di buku-buku terkait dengan bankir dan investment manager. Jarang sekali buku kuliah membahas tentang duration. Jarang sekali. Ya, saya mendapatkan ini saja juga dari buku-buku tentang Ikatan Bankir Indonesia. Tuh, tapi saya rasa nggak ada salahnya lah ya memberikan perhitungan, memberikan ilmu terkait dengan yang sering dihadapi oleh para perbankan ya oleh para bankir ya dan para manajer investasi ketika mengelola dana nasabahnya ya. Itu yang mereka harus perhatikan, yaitu duration. Oke, yang pertama kita akan masuk yang paling gampang dulu dan yang paling harus dipahami semua orang, nggak cuma kalian mahasiswa tapi semua orang harus pahami nih kalau mau investasi obligasi, karena ini konsep yang paling gampang sekali. Kalau sampai nggak paham, berarti mendingan jangan investasi obligasi dulu. Ya, yang pertama adalah nominal yield. Nominal yield adalah jumlah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan dalam bentuk rupiah atau mata uang yang dijanjikan. Jadi jawaban akhirnya adalah rupiah atau tergantung mata uang apa yang dijanjikan. Dolar bisa, pound sterling bisa, yuan bisa, yen bisa, ya seperti itu. Oke, contohnya
Dita membeli kontrak obligasi retail Indonesia ORI 17 dengan modal sebesar 100 juta rupiah. Tingkat kuponnya ditawarkan 6,4% per tahun. Ya. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa oke, kita punya dua informasi. Ya, modal yang investasikan berapa serta tingkat kupon obligasi tersebut berapa persen, dan berapa persen itu berapa persen per tahun atau mungkin per semester atau per kuartal atau per bulan, ya saya nggak tahu, tergantung kontrak dan tipe soalnya seperti apa, tapi harus ada dimensi waktunya. Nah, dalam hal ini adalah 6,4% per tahun. Ya. Nah, jangan lupa sebelum menghitung nominal yieldnya, kita harus mengkonversi 6,4% per tahun ini menjadi bentuk kupon bersih. Ingat, pajak kupon obligasi itu ada 15%. Maka kupon 6,4% per tahun itu setara dengan 5,44% net. Jadi bersihnya itu 5,44% per tahun. Ya, jadi 6,4% ya dikali 100% dikurangi 15%. Sama aja 6,4% per tahun dikali 85% ya. Itu. Nah, setelah tahu bersihnya berapa, tinggal dikalikan saja ya. Maka Dita akan mendapatkan nominal yield sebesar 5,44 juta per tahun. Nah, dari mana dapatnya? Yaitu 100 juta itu yang diinvest itu dikali 5,44%. Nah, itu jawaban normalnya ya. Tapi kalau kalian tahu kontrak lebih jauh bahwa yang namanya ORI 17 itu dia kontraknya adalah membagikan kupon itu bukan setiap tahun, tapi setiap bulan. Ya, berarti kalau jawabannya harus disajikan dalam bentuk bulan, ya bagi aja 12, ya kan? Jadi 5,44 juta dibagi 12 sama dengan 453.000 per bulan. Jadi ongkang kaki Dita dapat penghasilan pasif income sebesar 453.000 per bulan. Ya, sesuai kontrak ORI 17 dunia nyata. Oke, seperti itu ya. Gampang kan ya nominal yield ya? Ya, kalau sampai nggak ngerti itu kebangetan banget. Ya, karena orang-orang awam biasanya langsung mudeng kayak gini-gini itu. Kalau kan orang fakultas ekonomi nggak mudeng itu berarti sangat kebangetan. Nah, ini kan cuma hanya mengandalkan apa? Common sense kan. Jadi pertama apa? Identifikasi saja ya. Dua informasi. Investnya berapa, tingkat kuponnya berapa, dan dimensi waktunya berapa ini ya per tahun. Kemudian ya tadi konversi jadi kupon bersih. Ya. Nah, setelah kupon bersih langsung aja dikalikan dengan modalnya. Dapatnya adalah berapa juta per tahun. Terus tergantung isi kontraknya apa. Kalau misalnya dibagikan tiap bulan, ya sudah, jawabannya tinggal disesuaikan supaya jadi per bulan saja. Itu. Ya. Oke, selanjutnya current yield ya. Current yield tuh punya semacam rumus ya. Jadi rumusnya adalah bunga kupon dalam rupiah dibagi dengan harga pasar obligasi. Nah, kita pakai contoh Dita tadi ya, yang modelnya 100 juta, terus kemudian kupon bersihnya ya itu kan 5,4%. Oke. Terus kemudian ada satu informasi bahwa yang namanya ORI 17 itu kan bisa diperjualbelikan. Nah, saat ini ya, misalnya itu adalah beberapa bulan lalu, saat ini ya harga pasarnya itu setara dengan 102% dari nilai nominalnya. Ya, asal kalian tahu saja yang namanya harga pasar itu pasti ya, itu akan kalau orang perbankan tuh nyebutnya gini, indeks. Jadi, sekarang harga pasarnya terindeks di 102. Nah, gitu. Ya, bentar saya sekarang harga pasarnya terindeks 102 Pak, mau dijual atau gimana Pak? Nah biasanya gitu kalau orang perbankan kalau mau nawari ke atau ngabarin perkembangan terbaru terkait dengan harga pasar obligasi ke para nasabah prioritasnya tuh gitu biasanya. Ya, nah kalau misalnya dengan harga pasar segini, nah si klien pasti akan menimbang, oke, jadi enaknya tak jual apa enggak?
Lihat dulu ya, bahwa bunga kuponnya 5,44% dikali 100 juta itu berapa dulu? Ya. Dan kita sudah tahu ya jawabannya ya, bahwa jawabannya adalah 5,44 juta. Oke. Kemudian harga pasar obligasi sekarang berapa? Yaitu indeks 102. Berarti 102% dikali 100 juta. Karena nominal awalnya kan begini, tapi kemudian harga pasarnya kan naik kan ya, maka menjadi 102 juta. Yaudah 5,44 juta dibagi 102 juta sama dengan 5,33%. Maksudnya apa Pak? Jadi gini ya, sebenarnya ini harus dilihat kasus per kasus, bahwa nilai pasar segitu itu ada dan terjadinya itu kapan? Apakah mungkin baru beberapa bulan ya, baru beberapa bulan setelah beli obligasinya, atau mungkin ini tercapai ya setelah mungkin berapa tahun? Misalnya kan jatuh temponya kan 3 tahun ya kan, jatuh tempo 3 tahun, misalnya 2 tahun kemudian baru sampai 102. Nah itu bisa beda nanti hasilnya, analisanya. Tapi paling nggak begini, kebanyakan ya buku kuliah itu menyarankan bahwa kalau misalnya hasil persentasenya ini, current yieldnya ini ya, itu hasilnya ada di bawah netnya. Ini berapa netnya? 5,44 kan? Ya, ini kupon netnya. Ini adalah current yieldnya. Kalau misalnya current yieldnya lebih rendah daripada kupon netnya, maka saran terbaik adalah mending dijual. Kenapa? Karena kalau misalnya harga pasar 102%, meskipun dia akan mendapatkan 5,44% terus ya, 5,4% setiap tahunnya ya, tapi sebenarnya dia itu rugi 0,11%. Rugi gimana Pak? Jadi memang bukan rugi, bukan minus ya, bukan minus. Cuma ini seperti kayak trade off. Jadi ada semacam biaya kesempatan. Bahwa di praktek dunia nyata ya, yang namanya obligasi yang bisa diperjualbelikan itu sebenarnya banyak banget. Kita aja yang nggak tahu gitu loh. Dan saya kan banyak pengajar juga nggak tahu gitu loh. Ya, bahwa bener nggak sih bisa dijualbelikan, itu kadang nggak tahu. Terus cara jual belinya gimana? Pasti nggak tahu lagi. Tapi sudah banyak banget. Dan karena banyak banget, nyaris sama seperti saham. Bedanya adalah kita itu benar-benar harus mengandalkan broker. Kita nggak bisa seperti saham, dimana kita bisa jual beli hanya dengan menggunakan platform investasi. Nah, oleh karena itu, kita ketika mempertimbangkan sesuatu, itu harus benar-benar segera cepat. Dalam artian ini mau dijual, terus kemudian di switch, istilahnya gitu ya, di switch. Artinya tuh jual sekarang, terus uang hasil penjualan sekaligus bunganya diinvestasikan lagi ke misalnya ORI 18 gitu, atau mungkin surat utang yang lain yang bisa diperjualbelikan juga di pasar obligasi. Kenapa kok di switch Pak? Ya karena ada semacam biaya kesempatan, bahwa kalau kamu menahan sampai jauh tempo, kamu masih dapat passive income. Memang 5,1%, tetapi ya kalau kamu mengabaikan kesempatan 2% ini, kamu dapatkan sejak awal ya, bukannya kamu rugi, mudeng. Jadi kamu rugi di masalah kesempatan. Karena gini, misalnya ya 102% ini ya, 102% ini itu terjadi misalnya 3 bulan setelah Dita ya itu investasi. Sekarang coba kamu bandingkan dulu ya. 5,44% ini ya, ini adalah kupon dalam waktu setahun. Paham? 5,44% dalam waktu setahun. Dalam waktu 3 bulan, harga pasarnya sudah naik 2%. 2% itu sebenarnya setara dengan nunggu berapa lama sih? Ya gini aja. Kalau 5,44% itu setahun, ya, maka dalam 1 bulan berapa? 0,45, ya kan? Nah, 0,45 itu kalau dikali dengan 5 ya, 5 bulan itu 2%. Artinya gini,
dalam jangka waktu 3 bulan kita sudah bisa mencuri 2% tersebut. Ya, daripada kita nunggu 5% tiap tahun sampai dengan jangka waktu jauh tempo, kenapa nggak mendingan 2%-nya diamankan dulu, ya. Terus kalau ada ori 18, segera ditaruh di ori 18 lagi. Jadi kita nyuri 2% dulu, ya, sementara bunga kuponnya itu nanti akan lebih rendah nggak apa-apa dengan yang ori 17, tetapi bisa dikompensasi dengan 2% itu. Ya, kalau bingung nggak apa-apa ya. Kalau bingung nggak apa-apa, bener. Kalau bingung nggak apa-apa, karena saya juga bingung. Kalau waktu saya tidak praktik itu saya bingung. Ya, even saya sudah lulus dari UGM saja hampir 10 tahun, saya baru tahu cara memanfaatnya sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, saya baru tahu itu. Ya, thanks to sistem dari Kementerian Keuangan ya, atas perintah Pak Jokowi udah dibikin supaya semua orang harus bisa investasi itu, termasuk dengan investasi obligasi yang bisa dibelikan. Dan karena sudah tahu caranya, ya saya jadi lebih sering beli obligasi, terutama beli obligasi yang bisa dibelikan ya, karena ini tadi. Nah, kita masuk ke yield to maturity, oke? Ya, nanti kalau misalnya kalian masih bingung, ya kalian masih bingung, nanti akan saya kasih kasus lebih real. Tapi kasus lebih real tersebut itu saya menggunakan YTM ya sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Oke. Oke, jadi yield to maturity, apa sih itu yield to maturity? Ya, ini kan ada yield to maturity, artinya persentase return sampai dengan maturity. Itu apa istilahnya, harafiahnya ya, bahasa Indonesia harafiahnya itu. Nah, kalau didefinisikan lagi itu adalah cara untuk memprediksi total keuntungan dalam satu jangka waktu dengan asumsi satu, seseorang akan menahan obligasinya sampai jatuh tempo ya, atau tidak dijual kembali ke pasar obligasi meskipun itu jenis obligasi yang bisa dijual belikan. Kedua, semua pembayaran kupon memang sebagaimana mestinya sesuai yang dijanjikan. Ya, dalam artian pertama, yang harus diperhatikan tuh yang kedua dulu ya, bahwa kita asumsikan bahwa ini obligasi dari perusahaan atau pemerintah yang pastinya nggak akan gagal. Intinya begitu ya, kita asumsikan seperti itu. Dan yang kedua adalah seseorang itu bimbang. Ya, bimbang apakah akan menahan obligasi sampai jatuh tempo meskipun itu jenis obligasi yang bisa dijualbelikan. Ya. Nah, jadi prinsip yield to maturity itu sebenarnya sama persis dengan prinsip dividen discount model di valuasi saham. Yaitu apa? Harga obligasi yang sebenarnya itu adalah present value dari setiap cash flow yang akan diterima sampai dengan, nah kalau saham itu kan sampai dengan masa depan yang tidak terhingga ya kan. Kalau obligasi itu kan ada jatuh tempo, makanya lebih enak ada semacam horizon value itu sudah ada duluan. Jadi ketika meskipun kita akan teringat kembali dengan dividen discount method ya di video yang kemarin tentang valuasi saham, tapi di sini itu akan lebih gampang karena horizon value-nya udah ada, yaitu apa? Last cash flow. Dalam artian ya berarti bulan terakhir tahun ketiga kalau ori 17 misalnya gitu. Nah, tetapi ya yang bikin sulit di sini ya, kalau di valuasi saham itu kan kalian kan nyarinya ini ya kan, price-nya kan, artinya tuh intrinsic value-nya, harga sebenarnya. Tapi ya yang namanya yield to maturity itu yang harus dicari itu adalah yield-nya, persennya, bukan price-nya. Price-nya kita tahu, cash flow-nya kita tahu dari kupon dikali yang kita investasikan. Nah, tapi yield-nya itu yang nggak tahu lah, itu yang bikin ribet. Nah, karena ribet inilah ya para mahasiswa zaman dulu, termasuk zaman saya ya, itu kalau ada tugas, latihan atau bahkan ujian yang ada YTM-nya, wih itu senewan banget. Itu kalau sampai nggak bawa kalkulator tuh wis kayak mati weh lah. Wis. Ya, tapi kalian di sini saya akan kasih tahu ada rumus yang lebih gampang ya. Yang mungkin kalau kalian lupa sama bawa kalkulator atau gimana gitu ya, paling kalau kalian ngorek-ngorek di kertas teliti ngitungnya bisa dapat. Tapi paling nggak saya akan ngajari dulu ya bagaimana konsep awalnya. Jadi yield itu bisa dicari ya dengan cara seperti ini ya. Jadi present value dari semua ini kalau dijabarkan lebih lanjut tuh seperti ini.
Bond price sama dengan cash flow dikali 1 minus 1 plus dibagi 1 plus interest rate pangkat N dibagi interest rate kemudian ditambah dengan maturity value dikali 1 plus interest rate pangkat N. Wow, panjang. Ya, panjang. Ya, kalau kalian tuh mengalami kesulitan, nggak apa-apa. Ya, saya paham. Saya dulu juga, gila. Itu waktu ujiannya bisnis itu doang, misalnya itu. Ya, nah sini. Ada 3 solusi atau formula supaya kita dapat menghitung atau memberikan YTM dari sebuah obligasi yang dapat dijual belikan. Yang pertama adalah trial dan error. Ya, ini sangat makan waktu dan berbelit-belit. Namun, di antara semua metodenya, itu adalah paling akurat hasilnya. Terus yang kedua, kalkulator finansial. Ya mestilah, lo udah ada teknologi kok nggak dipakai, kan goblok gitu kalau misalnya nggak punya teknologi nggak dipakai. Ya, sudah kalkulator, ya, baik kalkulator fisik, aplikasi Android maupun JTM kalkulator bisa dapat dipakai. Ya, at least kalau kalian nggak punya kalkulator finance, ya, kalau kalian nggak punya kalkulator finance untuk menghitung yield to maturity, kalian bisa download pakai Android kalian, ya. Jadi download aja TVCM Calculator, ya. Terus cari aja tentang yield to maturity itu ada kalkulatornya. Kalian tinggal masukkan aja angka-angkanya gimana, enter ketemu. Kemudian ada yang namanya rumus approximately YTM. Nah, ini berpedoman pada satu rumus yang baku, ya. Jadi ketika menggunakan rumus ini, ya, sebuah persoalan itu akan cepat ketemu hasilnya dan cepat bisa rumuskan aku harus ngapain ketika hasilnya seperti ini. Ya, namun karena rumusnya emang rumus approximately, mendekati, ya, artinya hasil perhitungan itu nggak akurat, bisa tidak akurat. Artinya kalau dibandingkan dengan trial dan error, ya, mungkin ada semacam deviasi itu bisa sampai 0,1, 0,2 gitu sih. Agak gede sih makanya, agak gede. Tapi buat orang yang nggak punya waktu, yang terkejar-kejar waktu, kemudian harus berkeputusan dalam hal investasi obligasi, ya why not gitu loh, ya, seperti itu. Oke, kita belajar tentang solusi yang pertama, trial error. Jadi intinya di sini, ya, itu sama prinsipnya dengan valuasi saham, yaitu kita harus menentukan apakah sebuah obligasi itu overvalued atau undervalued. Ya, overvalue ya market value lebih besar daripada par value, atau di sini disebutnya sebagai premium bond. Nah, kalau undervalued berarti market value di bawah par value, atau di sini disebut sebagai discount bond, ya. Nah, akibatnya apa kalau misalnya dalam penghitungan ini ternyata market value lebih besar daripada par value? Akibatnya adalah persentase kupon itu hasilnya pasti akan lebih tinggi daripada interest rate. Oke. Kemudian yang kedua, kondisi dua discount bond, kalau misalnya market value di bawah par value, maka akan menghasilkan persentase kupon yang lebih kecil daripada persentase interest rate. Ya. Jadi ingat, kita kepentingannya itu adalah mencari interest rate. Nah, kemudian interest rate tersebut akan dibandingkan dengan persentase kuponnya. Dan dari hasil banding tersebut kita bisa tahu apakah obligasi yang, ya tergantung ya, obligasi yang jadi persoalan, obligasi yang kita miliki, atau mungkin obligasi yang jadi target kita untuk kita beli itu kemahalan atau kemurahan. Itu kita bisa tahu. Oke. Nah, sebelumnya kita harus memiliki sebuah fondasi seperti ini, ya. Premium bond sampai discount bond itu harus tahu dulu kalian berdua, ya, kalian semua, ya. Nah, jadi jika kita akan mengambil sebuah obligasi yang misalnya berada di kondisi diskon bond, ya, maka kita harus berasumsi pada jawaban yang tepat untuk mengisi persentase interest rate atau yield di sini adalah sebuah nominal yang lebih tinggi daripada persentase kupon obligasi yang ditawarkan. Contoh soal, investor saat ini memegang obligasi yang memiliki nilai nominal atau par value $100. Jauh tempo 30 bulan lagi dan persentase kuponnya adalah 5% per tahun, namun dibayarkan per semester. Dan saat ini nilai pasarnya ada di bawah par value-nya, yaitu 95,92. Nah, sekarang apa kesimpulan kita? Yaitu bahwa market value, ya, market value itu di bawah par value-nya. Kalau market value di bawah par value, maka ini, ya, maka kondisi discount bond lah yang terjadi. Nah, kalau discount bond terjadi, maka kita bisa tahu hasil akhirnya sebenarnya sejak awal sebelum menghitung bahwa pasti hasil akhirnya, interest rate-nya itu pasti lebih tinggi daripada persentase kuponnya. Itu pasti.
ya. Maka meskipun kita belum ngitung ya berapa interest rate-nya, tapi kita sudah tahu bahwa ini pasti hasilnya lebih besar daripada 5%. Jadi kalau kalian misalnya udah merasa ngitung, udah mengikuti semuanya, tapi kalau ternyata hasil akhirnya itu di bawah 5%, berarti kalian salah hitung. Itu pasti. Itu sudah hukum matematika soalnya. Gitu ya. Oke, jadi kita mulai ya. Kita satu-satu dulu ya, extra note. Dari informasi contoh soal, kita bisa menghitung current yield-nya dulu ya. Jadi 5% kupon kali $100 per value dibagi 95,2 yaitu 5,21%. Oke lah ya. Nah, sebelum menghitung persentasenya YTM-nya, cash flow harus dihitung dulu. Oke, cash flow. Nah, cash flow ini berarti mengacu pada isi kontrak. Isi kontraknya adalah cash flow dibagikan setiap semester sekali. Oleh karena itu 5% per tahun itu harus dikonversi menjadi setiap semester. Maka 5% per tahun sama dengan 2,5 per semester. Oke. Nah, terus 2,5% per semester itu kan sama aja $2,5 per semester, yaitu 2,5% dikali 100. Nah, $2,5 per semester itu akan diterimakan sebanyak 5 kali. Kenapa kok 5 kali? Karena 30 bulan, kalau dibagi 6 bulan kan 5. Ya, seperti itu. Oke, jadi sisa jatuh temponya itu berapa lama lagi, kemudian dibagi dengan frekuensi cash flow. Jadi 6 bulan sekali. Maka 30 bagi 6 5 kali. Maka kita bisa tahu juga bahwa ada beberapa angka yang bisa kita masukkan di rumus trial and error. Pertama, bond price, yaitu adalah harga pasar sekarang, yaitu 95,52. Cash flow-nya berapa? 2,5. Kemudian maturity value $100. Kenapa kok $100 maturity value? Karena di sini asumsi pertama berlaku di YTM, yaitu apa? Kita mengasumsikan seseorang itu akan menahan obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Itu. Nah, berarti kita tinggal menghitung interest rate yang ini. Ya, meskipun tinggal menghitung ya susah juga sih gitu ya. Jadinya kalau dimasukkan jadi seperti ini. Oke. Nah, kita sudah tahu pasti bahwa jawabannya pasti harus lebih besar daripada 5% per tahun atau lebih besar daripada 2,5% per semester karena kasus ini merupakan kasus discount bond. Nah, tahap pertama. Jadi ada 2 tahap. Tahap pertama adalah kita melakukan permisalan. Ya namanya trial error. Berarti kita melakukan permisalan karena kita nggak bisa ngitung kayak gini. Ini terus gimana caranya? Ya, caranya adalah dengan lebok kewe jiji. Ya, tapi paling enggak daripada kita ngawur masukkan berapa persen, kita kan sudah punya acuan di sini, yaitu apa? Lebih besar dari 5% per tahun atau lebih besar daripada 2,5% per semester. Itu acuan kita. Nah, maka kita lihat di sini. Tadi kan rumusnya itu kan berpatokan pada $2,5. Pada sebenarnya $2,5 ini kan dimensi waktunya adalah per bulan, per semester. Maka, ya udah tahap pertama kita misalkan aja bahwa kita akan mencoba memasukkan satu-satu ya dari 5% tapi itu dinaikkan 1%. Jadi 6% gimana, 7% gimana, 8% gimana, 9% gimana, dan 10% gimana. Cuma ya sekali lagi karena konteks dimensi waktunya, paymentnya, cash flow-nya adalah semester sekali, maka dibagi 2. Jadi kalau 6% per tahun berarti sama dengan 3% per semester. 7% per tahun sama dengan 3,5% per semester. Dan seterusnya. Oke, nah terus nanti 3% ini, 3,5%, 4%, 4,5%, 5,5%, itu semuanya dimasukkan ke perhitungan yang ini. Ya, dan nanti ya kita akan menggunakan 95,92 ini sebagai patokan. Dalam artian tuh kalau aku masukkan gini, kira-kira mendekati ini enggak? Kalau aku masukkan begini, kira-kira mendekati apa enggak? Begitu. Nah, kita lihat 3% kalau dimasukkan ke perhitungan ini ya, itu akan menghasilkan angka $98. Kemudian 3,5% kalau dimasukkan ke rumus ini ya, itu akan menghasilkan $95. Nah, sementara target kita apa? 95,92. Nah, terus kita lihat di sini bahwa oh, ternyata 3,5 dan 30. Berarti jawabannya itu antara 3,5%
dan 3% per semester. Karena apa? Hasilnya kan di antara ini. 95, ini kan 95,92 itu kan sebuah angka yang diapit oleh 95 dan 98 kan. Begitu? Paham kan? Nah, terus kalau kita sudah tahu tahap pertamanya, kita masuk ke trial error tahap kedua. Yaitu kalau tadi kita ya itu mancing-mancingnya ya trial errornya itu kan tiap 1%. Nah, sekarang kita mancing errornya itu tiap 0,1%. Ya, jadi semakin kecil lagi gitu. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa kalau ini ada di antara 7 dan 6% per tahun, maka ya berarti kita daftarkan aja. Berarti 7%, 6,9%, 6,8%, 6,7%, 6,6%, dan seterusnya. Ya, tapi saya nggak memasukkan ya 6,5% sampai 6,9%, saya nggak masukkan ke sini. Ya, 6,5% sampai 6,1% saya nggak masukkan ke sini. Kenapa ya? Karena ya kita tahu bahwa 95,92 itu kan lebih dekat ke 95 ini ketimbang 98, ya kan? Nah, 95 itu apa? 7%. Berarti jawabannya itu kemungkinan besar itu dekat-dekat sama 7%. Maka saya itu mendaftarkannya ya 7%, 6,9, 6,8 sampai 6,6% aja. Saya nggak tahu, tapi saya tahunya pasti dekat-dekat 7%. Nah, kemudian saya konversi ke semester. 7 dibagi 2, 6,9 bagi 2, dan seterusnya. 3,5, 3,45, 3,4, 3,35, 3,3%. Nah, ini lagi-lagi caranya dengan dimasukkan satu persatu. Kita 3,5% masukkan sini. Tak, tak, tak. Hitung. Ketemunya berapa? 9,8. Oke, bukan. 3,45% dimasukkan ke sini. Tak, 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 tak. Masukkan. Hitung. Dapatnya 95,7. Oke, bukan. Terus 3,4% dimasukkan ke sini. Tak, tak, tak. Dihitung, 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 dihitung. Hasilnya adalah 95,92. Oke. Berarti di sini kita sudah dapat jawabannya bahwa yield to maturity ya dengan kondisi seperti tadi adalah 6,8% atau per tahun atau 3,4% per semester. Nah, kita lihat 6,8 kan lebih besar daripada 5% per tahun dan 3,4 lebih besar daripada 2,5% per semester. Benar tau prinsipnya? Ya udah. Ya. Terus solusi yang kedua, kalau misalnya terlalu lama, pakailah kalkulator finansial atau pakai Android, kemudian download aplikasinya, atau kalau pakai komputer PC ya ke websitenya Investopedia ini. Langsung masukkan aja par value-nya berapa, market value sekarang berapa, annual rate-nya itu berapa, maturity in years dalam artian itu berapa lama lagi jatuh temponya dalam tahun. Nah, terus kemudian kontraknya, paymentnya berdasarkan apa? Apakah kuartalan, semesteran, atau bulan tahunan gitu. Calculate nanti tahu hasilnya gimana. Gampang ya. Terus kemudian yang ketiga menggunakan rumus approximate YTM. Ya, rumusnya ya nggak panjang-panjang amat, tapi kadang-kadang harus hati-hati untuk ngitungnya. YTM di sini pun juga dikasih tanda astrik ya. Dikasih tanda astrik dengan maksud bahwa apapun angka yang kalian temukan nanti, sebenar-benarnya perhitungan tersebut tetap saja memiliki error. By nature error, ada errornya pasti. Ya, meskipun nanti misalnya saya bikin soal, kemudian saya jadikan latihan atau jadikan soal ujian buat kalian, ada kunci jawabannya itu benar, tapi kan harus sadar bahwa itu hanya benar di kertas aja. Tapi kalau kita coba trial error terus kemudian kita bandingkan, itu bisa aja tidak mendekati. Ya at least tahu ada ini lah, sudah tahu itunya. Ya, nah YTM approximately-nya ini itu rumusnya ada pembilang dan penyebut. Jadi kita mengerjakan pembilang dulu, habis itu mengerjakan bagian penyebut dulu. Di bagian pembilang itu rumusnya adalah pembayaran bunga kuponnya ditambah selisih antara nilai nominal dengan harga pasar saat ini dibagi dengan jangka waktu yang tersisa sampai maturity date. Ingat loh ya, N di sini bukan jangka waktunya, bukan, tetapi jangka waktu sampai maturity date, karena kita tidak tahu persoalannya di sini itu adalah sejak awal itu kita mempermasalahkannya, atau mungkin setahun berselang baru kita mempermasalahkannya, atau mungkin 2 tahun berselang baru kita mempermasalahkannya, seperti itu ya. Contoh ya,
dengan menggunakan contoh kasus ORI 17 dari Dita tadi, paling gampang kan itu ya, tadi contohnya Dita, di mana jatuh temponya adalah 3 tahun, maka kita bisa mengestimasi YTM ORI 17 saat ini adalah ya itu 5,4 juta ya C-nya kuponnya dalam rupiah ditambah nilai nominalnya 100 juta. Kemudian 102 juta kan nilai pasarnya ya kan? Berarti minus 2 juta. Minus 2 juta dibagi 3 hasilnya berapa? Kemudian ditambah dengan 5,44 juta. Hasilnya 4,773.333 rupiah. Nah, kemudian bagian penyebutnya nilai pasar 100 juta ditambah nilai par 100 juta tambah nilai pasar 102 juta dibagi 2 yaitu 101 juta. Dan 4,7 juta sekian ini dibagi 101 juta adalah 4,72%. Nah, dengan mengetahui bahwa YTM ORI 17 saat ini lebih kecil daripada kupon ORI 17, maka ini bisa menjadi sinyal bagi para pemegang obligasinya untuk switch atau berpindah ke instrumen obligasi lainnya. Oke, ya kita lihat bahwa ini kan kuponnya kan 5,44%, ya kan? Nah, sementara di sini YTM-nya 4,72. Kalau kuponnya lebih besar daripada YTM-nya, maka kita bisa bilang bahwa mendingan obligasi ini, kalau kita punya obligasinya ini, lebih baik dijual. Setelah dijual, lebih baik langsung di switch atau invest lagi ke obligasi yang lainnya. Meskipun obligasi yang lainnya tersebut menawarkan kupon yang lebih rendah. Pertanyaannya, why? Mengapa melakukan itu, Pak? Oke, jadi ini acuannya ya. Sebelum saya menjawab itu, saya acuannya dulu. Jika kupon obligasi lebih besar daripada YTM, maka obligasi tersebut diperdagangkan secara diskon. Dan kalau misalnya kalian sudah tahu caranya masuk ke pasar obligasi sekunder dan sudah tahu caranya menarget obligasi yang sudah berjalan ya, jauh temponya masih lama tapi bisa diperdagangkan. Kalau kalian lihat kupon obligasinya lebih rendah daripada YTM-nya, maka kalian beli saja langsung obligasi tersebut karena sedang diskon. Kalau kupon obligasinya lebih tinggi daripada YTM, maka obligasi tersebut ya intinya kemahalan. Dan kalau punya obligasi tersebut, mendingan segera dijual. Ya, dijual karena apa? Pasti dapat untung dan lebih baik biaya kesempatannya diamankan dulu untuk kemudian switch ke obligasi yang lainnya. Terus jika kupon obligasi sama dengan YTM, maka obligasi tersebut diperdagangkan secara par. Dalam artian lu ngapain jual? Kayak gitu ya, lu ngapain jual? Mending disimpan aja dulu. Yang penting kuponnya dinikmati aja dulu gitu. Ya. Nah, mengapa harus segera switch, Pak? Bukan lebih dari tempo aja, Pak. Seperti sifat alami dari obligasi yaitu passive income. Ini ya. Meskipun passive income itu adalah sifat alami dari obligasi, namun kalau misalnya ada kesempatan untuk memenangkan semakin banyak keuntungan, kenapa tidak? Ya kan? Ini kasus pengalaman nyata nih, ini pengalaman nyata saya ya. Kupon 6,4% dari ORI 17, saya switch ke SRT 13 kupon 6,05%. Kalau secara orang normal, ini piye toh kok kupon 6,4% kok dijual kok malah masuk ke 6,05%. Lah kan passive income-nya makin sedikit. Iya, passive income-nya kayaknya sedikit, tetapi itu kan kalau saya tidak merealisasikan keuntungan. Bagaimana kalau saya menjualnya tapi dalam kondisi keuntungan? Ayo. Ya, coba nih. Misalnya bulan Juli kemarin ya, membeli ORI 17 seharga 500 juta. Kupon bursnya adalah 5,4% per tahun. Artinya, ya saya beli ORI ini 500 juta, saya punya semacam realisasi bahwa nanti kalau saya biarkan tiap bulan dan saya tunggu setahun itu dapatnya 27,2 juta per tahun. Atau setara dengan 2,2 juta per bulan, ya kan? Lumayan kan? Setara dengan UMR Semarang lah paling enggak, ya kan? Tapi ungkang-ungkang kabeh dapat duit. Terus kemudian isi kontraknya menyebutkan pembayaran kupon kepada investor dilakukan secara bulanan. Ini tadi ya. Nah, pada bulan September, berarti kan Juli kan bulan 17. Bulan 7, ya kan? September bulan 9. Berapa itu? 2 bulan kan? Nah, 2 bulan setelah membeli, ya.
Manajer investasi menelpon dan mengajak untuk menjual Ori 17 dan berpindah ke SR 13 yang kuponnya lebih kecil. Ternyata pada saat manajer investasi menelepon, ya, nilai pasar Ori 17 saat itu berada pada indeks 101,6. Ya, artinya kalau misalnya ya saat itu saya langsung ngomong, "Deal, jual." Oke, saya setuju sama Anda. Tolong dijual. Kemudian di switch langsung ke SRT 13. Maka saya akan mendapatkan langsung 500 jutanya balik ditambah 8 juta keuntungan capital gain. Ya, jadi skemanya adalah menjual sebesar 508 juta supaya 5 juta kembali, 8 juta capital gain. Oke. Kemudian 500 jutanya dimasukkan ke SRT 13. Nah, pertanyaannya apakah sepadan? Ya. Nah, mari kita lihat dulu ya. SRT 13 itu kuponnya 6,05% setelah dipotong pajak 15%, maka akan menjadi kupon 5,145% bersih. Ya. Jika 500 juta dimasukkan ke SRT 13, maka akan menghasilkan 25,725 ribu per tahun. Atau juga dapat disetarakan dengan 2,143 juta per bulan. Bahkan jika kita mengadu bila sama-sama ditahan sampai jauh tempo 3 tahun kemudian. Jadi kan coba jangka waktunya kan 2 bulan doang, ya kan? Ya nggak salah kan? Paling nggak kan bisa diadu lah, paling nggak minimal. Jauh tempo juga sama-sama 3 tahun. Maka hasil pasif income bersih dari kupon Ori 17 itu setara dengan 81,6 juta. Sedangkan kupon dari SRT 13 itu setara dengan pasif income bersih 77 juta 175 ribu. Ya, ini sama-sama tahan 3 tahun. Modal 500 juta, kuponnya sekian-sekian, bersihnya sekian-sekian. Ori 17 menghasilkan 81,6 juta, kupon SRT 13 menghasilkan 77,179 juta. Oke, nah kita lihat dulu. Dengan ada selisih sebesar 0,3% bersih, ya, 0,3% per tahun bersih, ternyata setara dengan selisih sebesar berapa? 4.425.000. Oke, ini loh selisih antara 81,6 juta dengan 77,1 juta ini. Kalau ini dikurang ini kan sama dengan 4.425.000. Sekarang kalian bandingkan deh 4.425.000 tersebut dengan capital gain 8 juta. Nutup enggak? Nutup. Bahkan meski sudah dipotong biaya-biaya manajemen, masih ada capital gain 6,89 juta. Dan angka tersebut sudah cukup untuk investment gap di antara keduanya. Oke, paham? Jadi gini, hasil passive income kalah itu pasti kalah, ya. Tetapi kalau kita kita sedikit melebarkan konteks pemikiran kita menjadi lebih luas, ya. Artinya kita hanya benar-benar melihat jumlah kekayaan kita kelak akan bertambah jauh banyak daripada aku membiarkan diriku di Ori 17 dapatnya 81,6 juta sampai 3 tahun kemudian, ya. Lebih baik aku switch ke kupon yang lebih sedikit tetapi aku dapat 8 juta lebih awal. Mudeng, ya. Dan ini kabar gembiranya adalah perhitungan di poin ini itu tidak memasukkan 5,53 juta yang merupakan hasil kupon selama 2 bulan dari Ori 17. Ya. Jadi ini ya 500 juta itu kan dapatnya 5,4% per tahun sama dengan 2,266 juta per bulan, ya kan? Nah, kalau dikali 2, bukan 5,533 ya, tapi hasilnya adalah bener ding ya, 5.533.000. Jadi ini yaitu saya belum masukkan ini. Sekarang coba kalian bayangkan saja. Ini kan dengan asumsi bahwa kita ya itu menjual Ori 17 dapat 508 juta, tapi kan 500 jutanya yang dimasukkan ke SR 13. Sekarang bagaimana kalau 500 jutanya ini ya yang diinvest ke SR 13 itu
udah ditambah dengan 6,89 bersih setelah ada biaya admin dan lain-lainnya, ditambah juga dengan 5 juta. Bayangin, kamu rugi, kamu menukar 2 bulan ya dengan pertambahan modal awalmu yang awalnya 500 juta terus jadi 511 juta. Loh, dengan 500 juta sama aja kamu sudah menang capital gain 8 juta. Dan nutup dibandingkan 4,425 ini. Kamu sudah menang 3,6 juta. Setelah dikurangi dengan banyak biaya pun kamu masih menang sekitar 2,4 juta. Ayo. Ya kan? Jadi oleh karena itulah ya dengan adanya mekanisme pasar seperti ini, mau obligasi itu kuponnya naik atau mau kupon obligasinya turun, kalau orang sudah tahu cara mainnya seperti apa di dunia pasar obligasi, yang ada adalah kamu menang atau kamu menang besar. Gak ada yang namanya kalah. Sini. Itu kalau kamu tahu caranya gimana. Menarik ya. Dan ini pun jujur saya baru tahu ini sekitar setahun lalu ya. Ya. Bayangkan aja saya udah lulus berapa tahun dari UGM S2. Hampir 5 tahun, hampir 4 tahun. Saya baru tahu caranya kayak gini. Cara untuk sure win, artinya itu tidak ada yang namanya kalah. Di sini yang adanya itu menang atau menang besar. Cara seperti ini. Tapi nggak ada yang ngasih tahu. Buku kuliah nggak ada yang ngasih tahu. Cuma ngasih tahu kamu bagaimana cara ngitung ini, tapi secara mekanisme nggak ada yang ngasih tahu kamu. Mengerikan. Berapa lama itu kuliah sia-sia mahasiswa itu? Nggak tahu itu mau buat apa itu ilmu. Ternyata gini buat ini gitu. Ngitung nominal yield, ngitung current yield, yield to maturity, ini tuh untuk ini gitu loh. Dimana kamu bisa memanfaatkan sistem pasar, mekanisme pasar untuk mendapatkan capital gain pada sebuah instrumen investasi yang sejak awal seharusnya memang untuk passive income. Ya kan? Coba deh, saya berani jamin, kamu sekolah dimanapun, sekolah di UGM sekalipun, saya berani jamin, pasti nggak tahu. Nah, terkadang orang-orang yang non-ekonomi yang tahu. Karena apa? Mereka praktek. Karena mereka praktek, mereka tahu lebih jago daripada orang ekonomi. Meskipun mereka ketika ditanya tentang ekonomi juga masih pelongo-pelongo gitu loh. Tapi mereka tahu how to make money gitu loh. Yield to call prinsipnya sama dengan YTM ya. Perbedaannya adalah nilai N itu bisa berubah sewaktu-waktu karena perusahaan atau negara punya semacam kebijakan dalam kontraknya bahwa sewaktu-waktu bisa melunasi langsung semua utangnya ya. Prinsipnya sama aja sih, nggak usah saya kasih contoh ya. Kemudian durasi ya itu adalah rata-rata ukuran waktu jauh tempo aliran kas suatu obligasi dengan mempertimbangkan tingkat diskono R. Jadi durasi atau D ya itu baru bisa dihitung kalau kita sudah menemukan angka YTM-nya. Nah, durasi obligasi itu intinya adalah sama dengan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut berdasarkan konsep nilai sekarang. Ini literally ya, duration ini bahkan dibandingkan dengan YTM itu lebih ekstrim, lebih ilmiah ketimbang YTM malah gitu loh. Padahal dengan YTM aja kita bisa tahu gitu loh, kapan kita bisa memanfaatkan mekanisme pasar untuk makin kaya gitu loh. Apalagi dengan durasi yang ada faktor ilmiahnya lebih kencang gitu loh. Bahkan rumusnya aja seperti ilmiah banget ya, tapi sebenarnya rumus ilmiah sepertinya akan lebih gampang nanti kalau dalam bentuk tabel. Akan saya tunjukkan nantinya. Ya, YTM durasi Macaulay ya itu adalah rumusnya ya. Rumusnya adalah present value dari setiap aliran cash flow dari tahun pertama sampai tahun jauh tempo dibagi dengan P atau harga pasar obligasi saat ini dan dikali dengan periode di mana aliran kas diharapkan akan diterima. Contohnya seperti ini ya. Kita pakai angka gampang aja ya. Misalnya hitunglah durasi obligasi ABC yang memiliki jauh tempo 5 tahun dengan kupon 10% dan nilai nominal Rp1.000 dengan kondisi perhitungan PV menggunakan rate YTM 10%. Nah, ini saya harap kan nggak bingung nantinya ya. Jadi kupon 10% dengan YTM 10% itu beda banget loh ya. Oke, nah kalau dibikin tabel itu seperti ini. Yang pertama kita daftar dulu, ini ada berapa tahun sih
5 tahun. Itu berarti ada tahun pertama, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Oke. Kemudian cash flow ya. Cash flow itu artinya kan jumlah rupiah ya, jumlah rupiah yang diterima setiap, ini kan konteksnya tahun, berarti setiap tahun. Berapa? Ya udah, kita lihat dulu. Nominalnya berapa? Rp1.000. Kupon per tahunnya berapa? 10%. 10% kali 1000 berapa? 100. Maka 100, 100, 100, 100, dan yang terakhir adalah 1100. Nah, ini jangan bingung ya, kenapa 1100 ya? Karena prinsip dasar obligasi, bahwa kalau sudah jatuh tempo, maka seluruh modal yang ada itu akan dikembalikan. Maka 1000 akan kembali. Sekaligus kuponnya dapat juga. Maka 1000 per 100 sama dengan 1100. Itu. Terus kemudian ya, kita present value kan ya. Present value yaitu 100 ya. 100 itu presentnya adalah 90,91. Terus kemudian 100 yang tahun kedua ya, itu adalah 82,64 ya. Ini tahu ya, present value kan udah tahu dasarnya ya, waktu nilai waktu uang ya. Jadi present value dari cash flow ini kan sudah punya rumus sendiri. Saya nggak akan ngasih tahu di sini karena itu sudah dipelajari sejak semester. Bahkan kalau dosennya rajin sampai akhir tuh matematika ekonomi aja udah dijelasin sebenarnya. Nilai waktu uang dijelasin, aplikasi komputer bisnis dijelasin, terus manajemen keuangan dijelasin, praktikum manajemen keuangan diajarin pakai Excel. Ya, prinsipnya kayak gitu. Ya, 100 present value-nya adalah 90,91. 100 di tahun kedua jadi 82,64 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, terus kemudian ya PVT dibagi P ya. Nah, di sini rumusnya ya, di kolom keempatnya adalah kolom ketiga dibagi P. Ya, P di sini adalah 1000 ya. 1000 dari nilai nominal nih ya. Harga pasar obligasi saat ini. Oke, 1000. Berarti 90,91 dibagi 1000 jadinya 0,09. 82,64 ya dibagi 1000 hasilnya adalah 0,826 dan seterusnya. Ya. Itu. Nah, terus kemudian durasi. Durasi itu adalah kolom keempat dikali kolom 1. Berarti 0,909 dikali 1 tetap 0,826 ya, dikali 2 0,1653. Terus 0,751 dikali 3 0,2254 dan seterusnya. Kemudian dijumlah, durasinya adalah 4,1699. Oke. Nah, jadi ini ditambah sama dengan P-nya ini, kemudian P-nya ini menjadi penyebut yang membagi ini. Ya, 9,91 bagi 1000 sama dengan ini. 82,64 ini dibagi ini sama dengan ini dan seterusnya. Kemudian dikali 1, 2, 3, 4, 5, jadinya yang seperti ini. Ditambahkan semuanya, hasilnya adalah 4,1699. Artinya apa? Jatuh temponya itu 5 tahun, tetapi durasi yang dibutuhkan adalah 4,1699. Oke, nah maksudnya gimana Pak? Kok masih nggak mudeng saya? Maksudnya gini, jadi ya, bahwa meskipun kamu itu memiliki obligasi sebesar sekian, kemudian kamu dapat kupon 10%, tetapi bukan berarti kamu harus benar-benar menahannya sampai jatuh tempo 5 tahun. Karena berdasarkan present value saja, ya, kamu sebenarnya itu sudah bisa balik modal, istilahnya ngono ya. Balik modal sih, tapi bukan dalam bentuk duit loh ya. Bukan dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk present value of duit tersebut, istilahnya gitu. Ya. Jadi 4 tahun lebih 2 bulan misalnya ya, kalau dari disebutkan ini, itu sebenarnya kamu tuh sudah bisa jatuh tempo sebenarnya. Dan dengan asumsi bahwa kalau misalnya harga pasarnya tetap 1000, ya kan bisa aja harga pasarnya kan lebih tinggi ya, 1100, 1200, 1300, itu kan bisa kalian jual. Artinya setelah 4 tahun 2 bulan ya, kamu nggak perlu nunggu 10 bulan lagi untuk sampai jatuh tempo. Ngapain gitu loh. Kalau bisa dijual, jual aja ya, apalagi kalau nilai pasarnya lebih tinggi daripada 1000, wah terus jual aja gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi durasi itu lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dan keilmiahan daya beli sebuah mata uang ketimbang YTM yang benar-benar hanya melihat dari segi jumlah nominal aja itu. Nah, dalam praktek nyatanya kalau kan bingung menggunakan ini, pakai YTM aja udah cukup kok ya, seperti itu.
Terus ini ada rumus yang bisa dimodifikasi ya. Jadi karena ada faktor perubahan tingkat bunga pasar, maka modifikasi harus dilakukan pada angka durasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi misalnya kita sudah tahu durasinya tadi 4,699. Tapi karena kita khawatir bahwa namanya faktor perubahan tingkat bunga pasar itu akan naik turun naik turun naik turun, ya udah kita menghitung namanya duration yang dimodifikasi, yaitu D asterisk. Maka perhitungannya adalah 4,1699 dibagi 1 plus 0,10 sama dengan 3,71908. Ya, jadi 3 tahun 79 itu berarti berapa? 8 per 10 kali 12 96 bagi 10. 9 bagi 12 8 ya. 9 bagi 12 ya 8. Berarti 3 tahun 8 bulan ya. Jadi 3 tahun 8 bulan itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa mungkin sudah saatnya Anda mengecek nilai pasarnya. Kalau nilai pasarnya masih 1000 atau di atas 1000 ya, lebih baik malah itu ya segera aja dijual terus kemudian segera switch ke obligasi yang lainnya dan diharapkan bisa diperjualbelikan. Itu harapannya gitu ya. Oke, jadi tugas latihan kalian ya sekali lagi. Ya. Oke, kita pakai ini aja deh ya. Kita pakai Ori 16 dulu aja. Silakan kalian baca dulu posternya ini ya. Terus kemudian jawablah ya. Beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, coba identifikasikan dan jelaskan secara ringkas karakteristik apa aja yang bisa didapatkan dari poster tersebut. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika mau investasi obligasi, hal pertama yang harus kalian lihat adalah lihat prospektusnya. Kalau nggak ada prospektusnya, paling nggak dari posternya aja deh. Paling nggak dari posternya kan kita bisa tahu. Berarti aku bisa kalau mau invest obligasi apa aja yang harus ku perlihatkan. Oke, saya nggak akan ngasih contoh. Kalian sudah tahu ya dari materi kedua dan tadi ya. Terus kemudian setelah mengidentifikasi apa-apa saja poin-poin pentingnya, kedua hitunglah nominal yield bersih bila kalian membeli obligasi tersebut dengan modal 5 juta. Ingat, pajaknya adalah 15%. Jangan sampai kalian menghitung segala sesuatunya tapi belum memperhitungkan pajak. Terus ketiga, ya, kalian harus menghitung current yield bersih dari kontrak obligasi tersebut. Bila pada saat ini harga pasar dari obligasi tersebut bernilai 105% dari nilai nominal kontrak obligasi yang kalian beli. Kemudian yang keempat, hitunglah yield to maturity dari kontrak obligasi tersebut dengan menggunakan asumsi harga pasar saat ini kayak tadi, current yield tadi 105% ya. Dan masih ada waktu jatuh tempo yang tersisa sebesar 2 tahun dari total 3 tahun kontraknya. Oke, jadi 3 tahun adalah kontraknya. Tetapi kalian harus menggantikan saat ini ya, kalian sudah berjalan setahun. Nah, kemudian kalian masih bisa 2 tahun. Nah, pakailah itu sebagai dasar menghitung YTM-nya. Ya, hati-hati di rumus YTM-nya. Nah, setelah itu tentukan ya, ini saya tambahin lagi ya, dan tentukan rekomendasi kalian ya. Jadi setelah tahu YTM-nya gimana dibandingkan dengan kupon, silakan kalian rekomendasikan kira-kira itu lebih baik beli ya, nambah beli atau dibiarkan aja atau jual ya, atau gimana ya, seperti itu. Jadi itu adalah PR kalian, nanti silakan bisa dikerjakan di sebuah kertas ya, atau mungkin Microsoft Word ya, Excel nggak apa-apa ya, tapi paling nggak lebih komplit lah kalau pas di Excel itu ya, dalam beberapa hal menjawabnya. Silakan tinggal dikumpulkan di Kulino, nanti akan saya buat semacam post ya, poster sendiri untuk kalian bisa ngupload tugas tersebut. Baik, itu aja dari saya untuk materi valuasi obligasi ini, video kedua ini. Semoga ini bisa membantu kalian ya, tidak hanya untuk mendapatkan nilai ya, nilai di mata kuliah ini, tidak hanya juga untuk membuat tugas PR ini ya, tapi juga untuk dipraktekkan ya. Saya akan lebih suka kalau kalian nilainya pas-pasan tapi kalian praktek investasi pada saat ini juga ya. Itu saya lebih respect terhadap mahasiswa yang berani praktek setelah ngerti teorinya apa. Karena dengan praktek lah ya, kalian bisa belajar. Entah belajar dari kesuksesan kalian ketika praktek maupun kegagalan kalian ketika praktek. Ya. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.